Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Muhammad, NIM 1291724. Hari ini akan mempresentasikan mengenai proposal program kewirausahaan mahasiswa dengan judul Mie Rumput Laut. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, yang melatar belakangi adalah 1. Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia ialah komoditas rumput laut. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi sumber daya rumput laut Indonesia mencapai 16 juta ton dalam keadaan basah, menjadikan Indonesia dengan potensi sumber rumput laut terbesar di dunia. 80% dari sumber daya rumput laut tersebut merupakan produk ekspor bahan mentah. Belum banyak produk olahan rumput laut yang diolah di dalam negeri. Yang kedua, hanya sekitar 5% dari 500 jenis produk akhir olahan rumput laut yang ada dan beredar di Indonesia diaplikasikan menjadi produk akhir dalam negeri. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Republik Indonesia menyadari hal tersebut dan berinisiatif untuk membuat inovasi dengan memanfaatkan sumber daya yang melimpah tersebut. Yang ketiga, mie instan biasa dijual dalam bentuk yang kering yang dilengkapi dengan bumbu berbentuk bubuk dan minyak dalam kemasan terpisah. Cara memasak mie instan pun mudah, hanya merebusnya dengan air mendidih, atau ada juga yang sebagian cukup direndam ke air panas. Mie instan kerap disebut sebagai makanan tidak sehat lantaran kandungan karbohidrat dan lemak yang tinggi, namun rendah protein, serat, vitamin, dan mineral. Selain itu, mie instan yang disajikan dengan kaldu instan biasanya memiliki kandungan garam atau sodium yang tinggi. Menurut data Asosiasi Mie Instan Dunia atau WINA, seperti dikutip di Xinhua, Indonesia menempati urutan kedua setelah Tiongkok sebagai konsumen mie instan terbesar di dunia selama kalender 2019, dengan jumlah konsumsi sebesar 12,6 miliar bungkus mie instan dalam sebulan. Melihat dari ketiga fakta di atas, bahwa produksi rumput laut di Indonesia sangat tinggi dan baru 5% saja yang diolah. Sedangkan masyarakat Indonesia merupakan konsumen mie instan tertinggi kedua di dunia, dengan tingkat konsumsi 12,6 miliar bungkus mie instan dalam setahun. Sedangkan kandungan mie instan sendiri yang tidak sehat, terlalu tinggi tingkat karbohidrat, serta sangat sedikit kandungan nutrisi di dalamnya, membuat ide bisnis mie rumput laut menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi. Poin kedua adalah manfaat. Menyediakan produk mie instan yang sehat akan membuat mie ini banyak dicari oleh konsumen. Sehingga perkiraan omset yang didapat untuk sehari dengan penjualan online melalui e-commerce kemungkinan bisa mencapai 50 dus sehari, dengan satu dusnya diisi sebanyak 10 piece dan dijual dengan harga 50.000. Sehingga omset penjualan perharinya dapat mencapai 2,5 juta. Tentu angka penjualan tersebut hanya bersumber dari e-commerce, belum dari minimarket apabila melakukan kerjasama dengan minimarket ternama seperti Indomaret dan Alfamart. Yang kedua adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada proposal ini yaitu, yang pertama, bagaimana membuat mie instan berbahan dasar rumput laut, dan yang kedua, bagaimana teknik pemasaran yang tepat untuk produk makanan sehat. Selanjutnya adalah bab 2, gambaran umum rencana. Pada era digital ini, banyak sekali sumber daya yang jika digunakan dengan tepat akan menghasilkan produk yang sesuai dengan target yang lebih luas. Beberapa sumber daya eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pemasaran produk adalah melakukan endorse kepada selebgram, YouTuber makanan, dan platform sosial media lainnya. Untuk sumber daya eksternal pada bidang logistik juga sangat mudah diakses seperti JNE, JNT, Si Cepat, dan lain-lain. Sehingga produk dapat dipasarkan ke seluruh Indonesia bahkan hingga internasional. Yang kedua, mie instan sehat berbahan dasar rumput laut ini memiliki pangsa pasar yang dapat dibilang sangat luas, mengingat kebudayaan orang Indonesia sendiri yang memiliki tingkat konsumsi tinggi terhadap mie instan. Sehingga apabila menciptakan inovasi yang bermanfaat, dapat membawa perubahan yang signifikan pada standarisasi mie instan yang sudah ada. Sebagai produk mie instan, tentu saja mie ini nantinya akan sangat mudah dan cepat disajikan, sehingga akan cocok bagi mahasiswa ataupun ibu pekerja kantoran yang tidak memiliki waktu banyak untuk memasak makanan sehat.
Mie ini juga sangat cocok bagi masyarakat yang ingin mengkonsumsi mie tetapi takut akan kalori yang berlebihan, yang nantinya akan menyebabkan obesitas. Dan yang ketiga, saat ini hampir semua mie instan yang beredar di pasaran memiliki nilai gizi yang sangat sedikit. Tetapi ada juga mie instan dengan gizi yang baik serta kalori yang rendah, seperti contohnya mie lemonilo. Mie ini menjadikan bahan alami seperti kunyit dan daun bawang sebagai bahan dasar. Apabila dilihat dari omset penjualan mie lemonilo ini, meningkat pesat seiring bertambahnya waktu. Hal ini berarti masyarakat Indonesia memiliki respon positif terhadap inovasi baru. Melihat dari kondisi saat ini, di mana masih sangat sedikit brand yang membuat mie instan sehat. Bahkan belum ada yang menggunakan rumput laut sebagai bahan dasar utamanya. Maka apabila dikelola dengan baik, sangat memungkinkan adanya peningkatan omset yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Bab 3 Metode Pelaksanaan. Selanjutnya, untuk memastikan usaha mie instan berbahan dasar rumput laut ini tetap berjalan, maka diperlukan strategi, manajemen, serta sistem sehingga dapat berjalan secara efektif. Salah satu model bisnis yang terbukti efektif dan sering diterapkan adalah model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Berikut adalah bisnis model kanvas dari usaha mie instan berbahan dasar rumput laut. Bisnis model kanvas terbagi menjadi 9 segmen penting dan saling berkaitan yang dibutuhkan bagi sebuah bisnis untuk memulai usaha. Value proposition pada usaha ini adalah konsumen ingin mengkonsumsi makanan sehat tetapi memiliki rasa yang enak serta cara pembuatan yang praktis. Pada dasarnya, masakan sehat memiliki rasa yang kurang nikmat dibandingkan makanan cepat saji yang tidak memiliki gizi. Sehingga makanan sehat peminatnya lebih sedikit dan hanya orang-orang yang sadar akan kesehatannya yang mengkonsumsi makanan sehat. Selain rasa, proses pembuatan yang panjang membuat makanan sehat makin ditinggalkan. Sehingga produk instan sekaligus sehat akan menjadi pilihan yang bagus. Selain itu, apabila dibandingkan dengan mie instan biasa, kalori yang dihasilkan lebih sedikit karena mie ini menjadikan rumput laut sebagai bahan dasarnya. Membuat mie ini memiliki sensasi yang kenyang yang lebih lama, sedangkan mie instan pada umumnya menjadikan tepung dan MSG sebagai bahan dasar sehingga memiliki kalori yang lebih tinggi. Pada dasarnya, customer segment yang cocok untuk mendapatkan manfaat dari produk ini sangat luas. Produk ini sangat cocok bagi masyarakat yang sibuk sehingga tidak memiliki waktu banyak untuk memasak makanan sehat seperti mahasiswa kosan, karyawan, maupun ibu pekerja kantoran. Selain itu, aspek penting lainnya adalah mie ini memiliki kandungan gizi yang kompleks sehingga pembuatannya yang praktis dan kemasannya yang compact. Membuat mie ini sangat cocok bagi pendaki gunung maupun traveler lainnya, orang yang sedang melakukan diet, serta pencinta makanan sehat. Setelah menemukan customer yang cocok untuk produk mie sehat ini, maka sangat penting untuk membangun customer relationship untuk menjaga kepuasan yang nantinya bermanfaat apabila terus melakukan repeat order. Beberapa hal yang dapat diterapkan adalah seperti bersikap ramah dan sopan kepada pembeli apabila melakukan transaksi, baik secara online atau chatting maupun tatap muka langsung. Menanggapi dengan cepat dan tanggap atas keluhan apabila terjadi kesalahan teknis, baik pada kemasan ataupun pemasaran. Mengadakan giveaway seperti alat kesehatan, buku panduan memasak, dan lain-lain, sehingga dapat memperluas pasar dan dengan menyadarkan masyarakat pentingnya mengkonsumsi makanan sehat. Dan yang terakhir, memberikan hadiah langsung pada kemasan, seperti uang tunai, untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam gaya hidup sehat. Selanjutnya adalah channel. Channel merupakan segmen penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses atau mendapatkan produk yang kita jual. Pemasaran secara online menjadi peluang sangat baik untuk menjangkau masyarakat yang jauh, tetapi juga penting memasarkan secara offline bagi customer yang ingin mengkonsumsi pada hari itu juga. Sehingga produk ini nantinya akan dijual baik secara online maupun offline pada e-commerce, media sosial, reseller, minimarket, dan warung. Key activities diperlukan untuk dapat mencapai value proposition yang telah ditentukan seperti membuat kontrak dengan pembudidaya rumput laut sehingga dapat menekan harga bahan tetapi memiliki kualitas yang baik. Kegiatan yang lain dapat dilakukan adalah pengolahan bahan serta pemasaran dan promosi. Untuk membuat bisnis ini tetap kompetitif, maka dibutuhkan key resources yang dapat
yang tepat sebagai aset untuk mendukung aktivitas usaha. Beberapa contohnya adalah pembudidaya rumput laut sebagai pemasok bahan dasar rumput laut, admin e-commerce, dan sosial media, komputer, serta media marketing yang sesuai. Key partners yang dapat mendukung bisnis ini mulai dari bahan produksi adalah pembudidaya rumput laut itu sendiri. Lalu dibutuhkan juga kurir sebagai bahan logistik untuk menyalurkan barang. Selain itu juga dibutuhkan selebgram untuk branding sehingga produk makin dikenal banyak orang. Dan yang terakhir adalah minimarket sebagai tempat di mana barang dijual secara offline. Proses dari awal bahan produksi hingga produk sampai ke konsumen tentu akan membutuhkan cost structure. Di antaranya adalah biaya logistik yang pasti dikeluarkan untuk mengantarkan barang, mulai dari bahan ke tempat produksi dan dari tempat produksi yang telah menjadi produk ke tempat penjualan. Selain itu juga pada proses pembuatan mie rumput laut diperlukan bahan serta alat yang dapat membantu untuk produksi dalam jumlah banyak dan alat tersebut juga akan memerlukan air dan listrik sehingga juga masuk dalam biaya operasional. Dan yang terakhir adalah biaya untuk pemasaran serta promosi pada iklan-iklan sosial media ataupun endorse. Segmen terakhir yaitu revenue streams yang menjadi sumber pendapatan agar bisnis tetap menjalankan aktivitas produksi sehari-hari yang didapatkan dari hasil keuntungan penjualan produk mie instan rumput laut. Adapun beberapa tempat di mana keuntungan dapat disalurkan seperti dompet virtual yang digunakan pada metode pembayaran e-commerce yaitu melalui bank, ShopeePay, OVO ataupun Dana. Selain itu, profit didapatkan dari pembayaran secara langsung. Biaya dan jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel anggaran biaya. Pertama adalah perlengkapan yang diperlukan, mengeluarkan biaya sekitar 3.220.000. Yang kedua adalah bahan habis pakai 1.430.000, perjalanan 1.030.000, dan lain-lain 8.590.000. Dengan jumlah total sekitar 12.840.000. Untuk rinciannya dapat dilihat pada laporan. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan diatur berdasarkan 5 kegiatan utama. Yang pertama adalah pencarian alat dan bahan dilakukan selama 2 minggu pada minggu pertama dan minggu kedua. Yang kedua adalah pencarian partner kerja, yaitu dilakukan pada minggu kedua. Yang ketiga adalah uji coba produk, dilakukan pada minggu ketiga. Yang keempat adalah produksi dan pemasaran, dilakukan pada minggu 4 hingga seterusnya. Dan yang kelima adalah promosi, dilakukan di minggu kelima hingga seterusnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.